Halo, di sini saya akan memberikan tutorial gimana caranya mengolah data dengan menggunakan WordPLS versi ke-7 dengan perhitungan first order. Jadi kayak menghitungnya cuma sekali doang. Tidak ada dimensi, jadi cuma ada variabel X dan variabel Y. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kerangka yang akan saya teliti asumsi. Nah, kerangkanya seperti ini. Jadi di sini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X-nya itu ada variabel kepuasan X1, variabel pengalaman X2, dan variabel kepercayaan X3. Dan variabel Y-nya yaitu loyalitas. Lalu di sini saya akan menunjukkan data yang akan saya olah. Nah, ini adalah data yang akan saya olah. Ada 133 data atau sampel. Pertama ada variabel kepuasan, ada 4 indikator. Variabel pengalaman ada 5 indikator. Variabel kepercayaan ada 4 indikator. Dan variabel loyalitas ada 5 indikator. Nah, jangan lupa kita ubah ke dalam bentuk atau tipe text tab delimited. Klik file, klik save as. Nah, jangan lupa kasih nama, terus tipenya itu ubah ke text tab delimited. Nah, yang ini. Nah, save. Oke. Yes. Sudah selesai. Kita langsung aja buka aplikasinya. Klik Process to Use Software. Nah, ini adalah tampilan dari WordPLS. Jadi di dalam WordPLS itu memang sudah ada step by stepnya 1-5, dan ada pilihan yang View or Save Analysis Result untuk melihat hasilnya kembali. Nah, sebenarnya dalam WordPLS itu kita tinggal ngikutin step by stepnya aja, dan di setiap stepnya itu pun udah ada penjelasan. Jadi memang sangat sederhana dan sangat mudah. Langsung aja kita ke step 1. Di langkah yang pertama ini ada 3 pilihan. Pertama ada Open Project File, kedua ada Create Project File, ketiga ada Go Back. Untuk yang pilihan ketiga, yang go back, kalau misalnya kalian itu mau kembali ke halaman awal, halaman utama, kalian klik aja itu. Kalau misalnya kalian mau bikin project baru, kalian klik yang create project file. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya itu udah pernah bikin project, terus kalian udah simpen, terus mau buka lagi nih, mau lihat hasilnya lagi, ya udah kalian klik aja yang pilihan pertama, open project file. Di sini saya create project file karena pengen bikin project baru. Terus kalian pilih folder mana yang mau kalian simpen. Kalau saya sebelumnya udah nyiapin di sini nih, di YouTube. Nah, first order. Jangan lupa kasih nama, misalnya project apa gitu kan. Nah, udah klik save. Oke. Lanjutnya ke step 2. Read from file. Nah, pilih data atau file yang tadi kita udah siapkan. Open. Oke. Next. Finish. Oke. Nah, di sini kalian tinggal cek lagi apakah datanya itu sudah benar apa belum. Kalau misalnya sudah oke semua, sudah sesuai semua, ya udah klik aja yes. Yes. Oke. Sekarang ke step 3, ketiga, pre-process data. Di sini kita tunggu aja sampai selesai. Ini tuh untuk mengetahui apakah data kita tuh mengandung missing value dan sebagainya. Terus kalau misalnya tampilannya seperti ini, aman, gak ada missing value dan sebagainya,
kita klik OK aja. Tapi kalau misalnya mengandung missing value yang tinggi dan sebagainya, kita cek lagi data kita, klik OK. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada data yang mengandung outlier. Outlier itu yang seperti apa? Yang ada di luar kisaran -4 sampai dengan 4. Jadi kalau misalnya ada data yang lebih dari -4, misalnya kayak -5 atau enggak -6 dan sebagainya. Terus kalau misalnya ada data yang lebih dari 4, misalnya kayak 5, 6, 7, 8 dan sebagainya, maka itu mengandung outlier. Tapi kalau misalnya semuanya aman, semuanya sudah oke, ya udah langsung aja kita klik yes. Tapi kalau misalnya ada data yang mengandung outlier, sebenarnya bisa-bisa aja sih kita lanjut. Tapi kemungkinan data kita nanti hasilnya itu nggak reliable. Jadi mending kita perbaiki lagi data. Gitu. Klik yes. Lalu ke step 4. Klik define same model. Di sini kita membuat kerangka. Pertama klik latent variable option, create latent variable, terus tunggu ini sampai warna kuning ya, pastiin. Terus kita bisa klik di mana aja yang bagian putih ini, kita klik kiri, terus pilih variable yang tadi, ada kepuasan, ada 4 indikator. Nah, jangan lupa kasih nama, misalnya kep gitu kan, kepuasan. Dan jangan lupa untuk model pengukurannya itu pilih apakah reflektif atau formatif. Disesuaikan dengan penelitian kalian. Nah, bedanya reflektif dan formatif itu apa sih? Perbedaannya itu bisa kita lihat dari indikator. Jadi kalau reflektif itu indikator mencerminkan variabel tersebut. Tapi kalau formatif, indikator yang membentuk variabel tersebut atau yang menyebabkan adanya si variabel tersebut gitu. Itu ada teorinya di Solihin dan Ratmono tahun 2013. Untuk contohnya itu misalnya saya ambil variabelnya itu kepuasan makan di restoran. Nah, untuk yang reflektif ketik aja ya, soalnya tadi pas lagi mau nge-record suaranya itu waktunya nggak cukup, jadi kalian bisa screenshot aja terus pahamin, pasti paham kan? Klik save. Klik save latent variable setting. Nah, udah ada kan? Ya udah bikin lagi. Kayak tadi sama latent variable option, create latent variable, tunggu sampai warna kuning, terus kalian klik di mana aja, klik kiri, masukin variable, semua indikator masukin, ada 5 pengalaman. Namain, terus udah klik save. Kok close window? Nah, bikin lagi tuh variabel kepercayaan. Create latent, tunggu sampai kuning. Nah, sampai 4 indikator, namain, save. Terus atur sama kayak kerangka yang tadi, bikin lagi. Loyalitas ada 5 indikator, namain Loy. Save. Nah, udah semuanya udah selesai, terus atur sama kayak kerangka yang tadi. Sekarang kita bikin panahnya. Klik direct link option, create direct link. Terus sampai warna kuning. Terus pilih variabelnya, misalnya variabel pengalaman ke variabel kepuasan sesuai yang gambar tadi. Terus bikin lagi, create direct link. Kuning sampai kuning. Pilih lagi variabel kepuasan ke variabel loyalitas. Sama kayak tadi, sampai warna kuning. Pengalaman ke variabel kepercayaan. Variabel kepercayaan ke loyalitas.
Selanjutnya kita coba gambarnya itu bikin ke tengah dengan cara klik model option, klik centralize model grid. Nah, jadinya lebih rapi kan ke tengah. Terus rapihin juga panahnya biar nggak bengkok-bengkok. Terus usahain juga gambarnya itu jangan sampai terlalu dempet. Kalau udah, klik model option, klik save model and close. Klik OK. Oke. Nah, sekarang kita ke step 5 untuk melihat hasilnya. Perform SEM analysis. Nah, ini udah ada hasilnya dan kerangkanya juga. Dalam WordPress itu memang di kerangkanya itu kita bisa lihat secara langsung ada nilai R-square, path coefficient, dan p-value. Untuk lihat hasil lain yang lebih lengkap, kita bisa klik aja langsung ke view yang ada di pojok kiri atas. WordPress itu kita perlu menganalisis outer model dan inner model. Outer model itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Inner model itu ada goodness of fit model, yaitu untuk menguji apakah model ini tuh udah fit atau belum. Itu ada R-square, Q-square, sama analisa output general result yang ada dalam aplikasi ini. Lalu terakhir ada uji hipotesa. Ini adalah ketentuan dari uji validitas, uji reliabilitas, terus ada R-square dan Q-square. Kalian tinggal screenshot aja. Terus nanti juga saya akan membahas ketentuannya itu sembari melihat hasil. Yang pertama kita melakukan uji validitas. Tadi kan uji validitas itu terbagi menjadi dua. Pertama ada validitas konvergen, kedua diskriminan. Nah, validitas konvergen itu dilihat dari nilai loading factor dan nilai AV-nya. Kalau untuk diskriminan dilihat dari nilai cross loading dan nilai square root AV atau akar kuadrat AV. Yang pertama validitas konvergen. Untuk melihat nilai loading factor, pertama kita klik view. Klik yang view indicator loading and cross loading. Klik yang view combine loading and cross loading. Nah, nilai loading factor itu yang mana sih? Nilai yang ada dalam tanda kurung ini. Seperti kita ketahui kalau loading factor itu kan harus di atas 0,70. Kita ambil contoh variabel kepuasan. Di sini ada 0,754, 0,862, 0,833 dan 0,785. Semuanya sudah di atas 0,70. Begitupun untuk variabel lainnya sudah di atas 0,70. Artinya sudah memenuhi syarat validitas konvergen. Sekarang kita lihat nilai AV-nya. Klik view latent variable coefficient. Di sini ada nilai AV. Seperti kita ketahui nilai AV itu kan harus di atas 0,50. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya itu ada 0,656, 0,683, 0,709 dan 0,703. Semuanya sudah di atas 0,50. Artinya sudah memenuhi syarat validitas konvergen. Itu kita melakukan uji validitas diskriminan dengan melihat nilai cross loading dan nilai square root AV atau akar kuadrat AV. Klik view. Klik yang ini. Klik view combine loading and cross loading. Nah, cara analisanya adalah kita lihat nilai yang dalam tanda kurung ini itu harus lebih besar daripada nilai cross loading atau nilai loading pada konstruk lainnya yang dalam satu baris ini ya. Misal kita ambil contoh untuk yang pertama ini, variabel kepuasan 1 0,754 yang dalam tanda kurung ini lebih besar daripada
nilai loading pada konstruk lainnya, yaitu lebih besar daripada 0,266, 0,012 dan minus 0,299. Begitu pula kalau dilihat nilai lainnya itu juga yang dalam tanda kurung ini itu lebih besar daripada nilai cross loading ataupun nilai loading pada konstruk lainnya. Nah, kesimpulannya adalah ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Selanjutnya kita menganalisis nilai akar kuadrat AV atau square root AV. Close. Klik view. Klik yang view latent variable coefficient. Bukan view correlation. View correlation. Yang paling atas ini, view correlation paling atas ya. Nah, ini adalah nilai dari akar kuadrat AV atau square root AV. Untuk analisanya itu caranya adalah kita lihat nilai yang dalam tanda kurung ini itu harus lebih besar daripada nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal, baik itu di atas maupun di bawahnya. Sebagai contoh misalnya variabel kepuasan, kan nilai dalam tanda kurung ini 0,810 itu lebih besar daripada nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal, yaitu 0,716, 0,635, 0,686. Nah, berarti sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Begitu pula untuk variabel lainnya juga yang nilai dalam tanda kurung ini itu lebih besar daripada nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal, baik itu di atas maupun di bawahnya. Artinya ini sudah memenuhi syarat validitas diskriminan. Kita melakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Close. Klik view. Klik yang view latent variable coefficient. Nah, ini. Nah, di sini ada nilai CA sama CR-nya. Seperti kita ketahui, untuk ketentuannya itu harus di atas 0,70. Nah, bisa kita lihat semua nilainya ini sudah di atas 0,70 ya. Artinya sudah memenuhi syarat dari uji reliabilitas. Tadi sudah menganalisis outer model, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sekarang kita menganalisis inner modelnya. Pertama, kita menganalisis R-square-nya beserta Q-square. Close. Klik view. Klik yang view latent variable coefficient. Untuk R-square itu semakin tinggi nilai R-square menunjukkan model yang baik. Nah, untuk ketentuannya tuh yang ini nih. Saya ketik aja, kalian tinggal screenshot. Terus cara bacanya gimana sih? Cara bacanya itu misal ambil contoh yang variabel kepuasan. Tadi kan variabel kepuasan itu dapat panah dari variabel pengalaman. Di sini hasilnya 0,514 atau kalau dipersenin itu 51,4%. Variabel kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman sebesar 51,4%. Sisanya 48,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian. Kayak gitu, begitupun seterusnya. Nah, di sini kenapa variabel pengalaman tuh gak ada nilainya? Karena tadi kan kalau dilihat dari kerangka, variabel pengalaman tuh dia gak dapat panah kan. Nah, makanya dia gak ada nilai R-square, karena nilai R-square itu hanya ada di variabel endogen. Jadi variabel eksogen tuh gak ada. Variabel eksogen tuh maksudnya adalah variabel yang dia tuh mempunyai panah ke variabel lain, tapi dia gak dikenai panah. Sedangkan kalau variabel endogen, dia itu bisa dikenai panah dan bisa punya panah juga gitu.
Nah, contoh variabel endogen adalah variabel kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Untuk variabel eksogen itu variabel pengalaman cuma satu, karena tadi variabel pengalaman itu dia memang nggak terkena panah, dia hanya punya panah doang ke variabel kepuasan dan variabel kepercayaan gitu. Untuk Q-square saya ketik aja ya, soalnya waktunya nggak cukup. Sekarang kita analisis model fit di analisa output general result yang cuma ada di WordPLS. Klik view yang general ini yang paling atas. Nah, ini nih. Kalau dalam WordPLS tuh dia ada tambahan gitu untuk analisa. Di sini ada 10. Untuk versi lama, mungkin versi yang WordPLS versi ketiga, dia cuma ada 3 doang kan, APC, ARS, dan AARS. Tapi kalau untuk yang versi terbaru ini sudah ada 10 lengkap. Nah, untuk yang 3 awalan ini, APC, ARS, AARS itu p-value-nya harus di bawah 0,05. Ketentuannya itu ada dalam tulisan Kok tahun 2012, di buku Solihin dan Ratmono tahun 2013 pun ada. Nah, di sini p-value-nya sudah di bawah 0,05, yaitu 0,001. Artinya baiklah. Terus untuk yang selain itu, yang AFIF, terus ada SPR dan sebagainya, kalau kita lihat ini udah ada ketentuannya ya. Ambil contoh misalnya yang AFIF, ini tuh ketentuannya diterima jika kurang dari sama dengan 5, idealnya kurang dari sama dengan 3,3, terus nilainya itu 1,740, artinya sudah ideal, kurang dari sama dengan 3,3. Lalu begitupun untuk yang lainnya, ini sudah ada ketentuannya. Kalau di buku sih ada di buku Solimun tahun 2017 bagi kalian yang emang mau baca lagi lebih lanjut, atau enggak di tulisan Kok tahun 2012, nanti saya kasih taruh linknya untuk yang tulisan Kok ini. Selanjutnya kita menganalisis uji hipotesa. Ada p-value, p-coefficient, dan t-value. Close, klik view, klik yang nih p-coefficient dan p-value. Nah, ini ada nilai p-coefficient, ada nilai p-value. Untuk p-coefficient itu sendiri ketentuannya adalah jika nilai p-coefficient itu lebih dari 1 atau plus 1, maka menunjukkan adanya hubungan yang positif. Kalau misalnya hasilnya 0, artinya tidak ada hubungan. Kalau hasilnya itu minus 1, itu artinya terdapat hubungan yang negatif. Terus kalau kita lihat nilai p-coefficient itu sudah lebih dari 0, ada yang mendekati 1 lah, artinya terdapat hubungan yang positif. Kalau misalnya ada hasil yang hubungannya itu positif, artinya apa sih? Artinya itu pengaruh variabel X ke variabel Y itu searah. Jadi ketika variabel X itu naik, maka Y-nya juga naik. Begitupun sebaliknya. Kalau X-nya turun, maka variabel Y-nya turun. Nah, kalau misal terdapat hubungan negatif, artinya pengaruh antara variabel X ke variabel Y itu enggak searah, berlawanan arah. Misal ketika variabel X itu naik, nah variabel Y-nya malah turun, jadi kayak nggak searah gitu, berlawanan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya variabel X-nya itu turun, variabel Y-nya naik gitu. Selanjutnya analisa p-value, di mana ketentuannya itu harus di bawah 0,05 menurut buku Solihin dan Ratmono tahun 2013. Nah, bisa kita lihat kalau p-value di sini hasilnya itu sudah di bawah 0,05 semua ya. Ini semuanya hasilnya tuh kurang dari 0,001. Nah, berarti signifikan. Nah, untuk p-value-nya itu sendiri sebenarnya ada sih kayak ketentuannya, misalnya
misalnya kalau hasil P value itu kurang dari 0,10 artinya mempunyai tingkat signifikansi yang rendah. Kalau hasilnya kurang dari 0,05 artinya signifikan. Kalau hasilnya itu kurang dari sama dengan 0,01 artinya mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi. Nah, di sini berarti signifikansinya tinggi ya. Itu teorinya ada di buku Solimun tahun 2017. Kalian baca aja. Selanjutnya kita melakukan analisa uji T. Oh ya, dalam uji hipotesa ini kan saya menganalisisnya ada 3, P coefficient, P value, dan T value. Itu saya lihat sih di buku Solimun tahun 2017, di mana dalam buku tersebut dalam melakukan uji hipotesanya juga melalui ketiga nilai tadi gitu. Nah, jangan lupa save, klik save. Di save semuanya aja, jaga-jaga namain biar gampang, ikutin aja namanya kayak yang tadi tertera, save all classic. Nah, semuanya terutama untuk gambarnya tuh kan nanti kan akan diperlukan dalam penelitian biasanya. Di save semua. Gambar kerangka hasil. Kalau udah di save semua, kita close aja biar kita bisa analisa uji T value. Lalu tunggu sampai yang view or save analysis resultnya itu udah bisa diklik gitu kan, sebelumnya nggak bisa diklik. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya lagi, ya udah tinggal klik aja view or save analysis result. Nah, sekarang kita uji T dengan klik explore T ratio. Nah, yang pertama ada confidence level use. Di sini saya pakai 0,95. Kenapa 0,95? Karena kalau dilihat dari tulisan Koch tahun 2012, jika tingkat signifikansinya itu dipakainya 5%, yang dipakai 5%, maka confidence level use-nya itu adalah 0,95. Maka dari itu saya pakainya 0,95. Dan untuk T value saya pakai 1,96. Kenapa 1,96? Karena kan tingkat signifikasi yang saya pakai itu 5%. Terus di sini saya pakai two tail. Nah, jadi yang 5% tadi atau 0,05 dibagi 2. Hasilnya 0,025. Lalu kita cek nih atau lihat table T distribution. Ini adalah table T distribution. Tadi kan sampel kita itu 133 sampel, lebih dari 100 kan. Maka degree of freedom-nya itu adalah yang ini nih, tak terhingga, lebih dari 100. Kalau misalnya sampel kalian emang jumlahnya itu lebih dari 100, maka pilih yang ini nih, yang tidak terhingga. Terus kita perhatikan upper tail-nya. Tadi kan 0,025. Nah, degree of freedom-nya itu tidak terhingga, lalu upper tail-nya itu 0,025, ketemulah tuh hasilnya 1,96. Maka dari itu saya pakai T value-nya itu 1,96. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai T value, kita melakukan analisis uji T dengan melihat yang ini, T ratio for P coefficient. Saya ambil contoh yang pertama itu variabel pengalaman terhadap variabel kepuasan. Hasilnya 9,787. Itu lebih besar daripada nilai T value yang tadi 1,96. Artinya HO ditolak, HA diterima. Yang artinya variabel pengalaman ini mempunyai pengaruh terhadap variabel kepuasan gitu. Begitupun untuk seterusnya, kalau dilihat ini semuanya sudah lebih besar daripada nilai T value 1,96, artinya semuanya terdapat pengaruh.
Oh iya, tadi kan ada path coefficient, p-value, dan t-value dalam melakukan uji hipotesa. Nah, kalau path coefficient itu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel, apakah hubungannya positif atau negatif atau tidak ada hubungan. Kalau p-value itu untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Apakah signifikasinya itu rendah, signifikan, atau tinggi. Kalau misalnya t-value ini untuk mengetahui apakah HO ditolak atau HA diterima, ya sama aja sih untuk mengetahui apakah ada pengaruh apa enggak gitu. Nah udah ya, selesai, berarti semuanya sudah dianalisa dari yang outer model, inner model, terus uji hipotesa juga semuanya udah dianalisa, yang maksudnya analisa yang biasanya dilakukan saat penulisan skripsi lah, yang penting-penting aja. Kalau misalnya udah semua, jangan lupa save juga nih nilai T-nya. Klik save. Nah yang ini oke, namain hasil nilai T misal, save. Udah. Iya, jangan lupa save projectnya juga, biar nanti kalau kapan-kapan mau buka lagi tinggal buka aja. Klik project, klik save project. Udah. Nah kalau misalnya kalian besok-besok mau buka lagi hasil yang ini, kalian tinggal buka aplikasinya, terus klik yang step 1, terus pilih yang open project file. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.